Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dalam mata kuliah analisis wacana. Sekarang kita akan membahas keberlangsungan percakapan atau repairs. Keberlangsungan percakapan yang erat kaitannya dengan kesempatan berbicara, terutama yang berupa teknik menjawab atau mereaksi agar lawan bicara tertarik untuk meneruskan percakapan yang kita mulai. Nah, repairs ini berfungsi untuk menciptakan situasi supaya situasi tersebut berasa cair, akrab, kemudian kita juga tidak bosan, tujuannya seperti itu. Nah, dalam dialog tidak muncul situasi yang menandai diperlukan repairs ini karena memang tujuannya Anda supaya percakapan Anda tetap berlangsung dan lawan bicara Anda tetap tertarik untuk berdialog dengan Anda. Pernah kan dalam situasi bahwa Anda itu merasa kaku, terus Anda merasa bagaimana kita mulai melakukan percakapan dengan orang dan bagaimana kita supaya orang atau lawan bicara kita itu tetap tertarik kepada percakapan kita. Kan ada seseorang yang diajak bicara tapi kita bisa melihat bahwa orang tersebut tidak tertarik dengan percakapan kita atau tidak berniat untuk melakukan dialog. Nah, di sini fungsi keberlangsungan percakapan itu supaya kita membangkitkan begitu ya emosional seseorang supaya mau bercakap-cakap dengan kita. Nah, kemudian antara lain yang dilakukan ketika timbulnya ekspresi ini, itu misalnya supaya orang itu masih berlangsung ya, biasanya tuh yang ditimbulkan dari ekspresi itu pasti, hah? Apa? Gitu. Kemudian tidak jelas dan sebagainya. Nah, kadang-kadang bahasa dibantu dengan gerakan anggota badan atau mimik. Kalau mengerutkan alis ke atas gitu, dia merasa apa iya gitu. Terus kalau hanya senyum gitu, dia merasa mungkin datar dan tidak tertarik, tapi dia melempar senyum. Nah, di sini fungsi keberlangsungan percakapan itu biasanya hanya didukung oleh satu orang saja. Nah, sekarang topik percakapan. Topik ini mengarahkan seluruh percakapan sehingga tujuan percakapan dapat dicapai. Demikian halnya dengan wacana yang analisis. Nah, topik-topik kecil yaitu aspek-aspek tertentu yang timbul dalam rangkaian keseluruhan percakapan kadang-kadang berubah dan meloncat-loncat namun masih dalam topik yang sesuai dengan situasi percakapan. Nah, biasanya orang yang mengajak bercakap tadi dan bertujuan untuk percakapan ini tetap berlangsung, dia mencari topik-topik yang masih berkesinambungan supaya orang yang diajak lawan bicaranya itu tetap terus-menerus menyaut gitu loh. Menyaut dan tetap menjawab pertanyaan dari Anda. Nah, Anda masih ingat kan percakapannya Tuti dan Nani yang tentang mengikuti lomba karaoke? Nah, selama percakapan berlangsung seringkali terjadi loncatan perhatian. Nah, biasanya karena terjadi gumaman yang mengekspresikan perasaan yang menguatkan komunikasi. Misalnya, oh iya, saya tahu, begitu. Terus, memangnya kenapa? Seperti itu kan ya dengan ekspresi. Nah, dari percakapan si Nani dan Tuti itu kita bisa melihat ada beberapa topik percakapan. Ini berkaitan dengan tugas yang kemarin saya berikan ke kalian. Topik percakapan itu ada beberapa. Yang pertama, alasan mengikuti lomba karaoke. Kemudian yang kedua, keinginan menjadi juara. Kemudian yang ketiga, motivasi lain mengikuti lomba karaoke. Setelah itu, alasan tentang rasa ingin tahu. Kemudian keinginan menjadi penyanyi top. Kemudian kaitan lomba karaoke dengan keinginan menjadi penyanyi. Ada lagi juga alasan ingin menjadi penyanyi. Kemudian pembicaraan tentang keinginan. Setelah itu senyum simpatik. Dan kemudian sah-sah saja berkeinginan banyak. Kemudian mengiyakan. Nah, tidak ada aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan percakapan atau repairs karena dialog ini standar dengan sederhana. Gitu ya teman-teman, saya harap tugasnya, walaupun saya belum memeriksa tugas kalian, tapi saya tahu Anda sudah mengerjakan tugas dengan baik, walaupun ada beberapa teman Anda yang belum mengumpulkan. Setelah itu analisis alih kode. Analisis pemakaiannya, terutama dalam percakapan, alih kode ini sering dipakai berganti-ganti, baik secara sadar maupun tidak.
karena adanya komponen-komponen yang mempengaruhinya. Nah, analisis alih kode nanti kita akan bertemu di lain kesempatan ya, bagaimana cara contohnya untuk analisis alih kode ini. Kemudian berikutnya adalah wacana monolog. Kemarin kan kita sudah wacana dialog, sekarang adalah wacana monolog. Wacana monolog ini sering disebut wacana tulisan. Nah, wacana ini tidak melibatkan suatu bentuk tutur percakapan atau pembicaraan dua pihak yang berkepentingan. Yang termasuk pada jenis monolog adalah sebuah atau semua bentuk teks, surat, bacaan, cerita, dan sebagainya. Kemudian hal-hal yang penting yang menjadi bahan analisis wacana monolog ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan rangkaian dan kaitan tuturan, kohesi, dan koheren. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan penunjukan atau perujukan atau referensi. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pola pikir dan pengembangan wacana, topik, dan pengembangan logika. Kemudian setelah itu wacana monolog juga ada analisis rangkaian antar kalimat. Yang pertama adalah siapa bilang remaja Indonesia cengeng? Banyak yang berprestasi di forum internasional walaupun minim fasilitas. Buktinya dalam wacana tahun terakhir kita membawa pulang puluhan medali dalam berbagai olimpiade dunia. Ada matematika, fisika, biologi, kimia, juga astronomi komputer. Nah, penjelasannya di sini, kalimat nomor 2 merupakan jawaban pertanyaan dari kalimat nomor 1 yang menyanggah bahwa remaja Indonesia tidak cengeng. Buktinya banyak sekali di sini tadi prestasi di forum internasional walaupun minim fasilitas. Kemudian penjelasan yang kedua, kalimat nomor 3 merupakan pembuktian dari kalimat nomor 2. Kalimat nomor 3 ini buktinya dalam beberapa tahun. Nah, ini adalah pembuktian dari kalimat nomor 2. Setelah itu, kalimat keempat merupakan contoh-contoh yang menguatkan kalimat nomor 2 dan nomor 3. Nah, di sini ada matematika, fisika, biologi. Ini kalimat penguat dari nomor 2 dan nomor 3. Nah, analisis rangkaian antar kalimat di sini. Yang pertama, untuk bertanding di tingkat internasional, saingan cukup berat, negara saingan rata-rata kurikulum pendidikannya stabil dan mutu terjamin. Enggak gonta-ganti kayak negara kita yang saban ganti menteri, ganti kurikulum ini. Nah, seluruhnya ada 6 tahapan yang harus ditempuh peserta. Yang pertama, seleksi tingkat sekolah. Pada tahap ini, guru merekomendasikan murid yang dianggap unggul. Sekolah menyeleksi per bidang studi, lalu mengirimkan peserta terbaiknya itu ikut seleksi tingkat kecamatan. Kemudian yang ketiga, setelah itu masuk tahap 2, yaitu seleksi tingkat kabupaten atau wakil-wakil sekolah diadu tanding untuk mewakili kotanya di tingkat provinsi, selanjutnya yang melaksanakan kantor dinas pendidikan provinsi. Setiap kabupaten atau kota mengirimkan siswa dengan jumlah maksimal 5 calon pada setiap olimpiade. Kalau lolos diikutkan ke seleksi nasional. Setelah itu, yang keempat, siswa hasil terbaik dari provinsi ini disaring oleh tim. Kemudian dari semua yang terdiri dari unsur perguruan tinggi dan pembina sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Dari seleksi nasional akan dipilih sebanyak kurang lebih 30 siswa terbaik untuk dibina sekitar 1 bulan. Nah, materi pembinaan disesuaikan dengan olimpiade yang tadi. Pembinaan ini melibatkan unsur-unsur dari Institut Pertanian Bogor, Institut Teknik Bandung, Universitas Indonesia, dan instansi lain serta Direktorat Pendidikan Menengah Umum. Kemudian yang kelima, terakhir pembinaan tahap kedua ini khusus dari hasil pembinaan tahap pertama akan dipilih 10-15 calon yang akan dibina khusus selama 1 bulan. Mereka dikarantina. Nah, dari pembinaan itu barulah dipilih 4-6 peserta yang akan mewakili Indonesia. Kebanyakan peserta hanya punya waktu singkat untuk mempersiapkan diri.